Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini kita akan belajar tentang desain science research, ya. Eh, itu adalah salah satu metode atau metodologi yang cocok untuk penelitian di bidang IT, ya. Oke, sebelum kita lanjutkan, jika berkenan, mohon menekan tombol subscribe, like, dan share. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Baik, nah sekarang kita masuk ke materi, ya, desain science research. Jadi saya sudah cukup lama mengajar di bidang IT, ya, dan dalam diskusi dengan sesama dosen atau sesama tim peneliti, ya, sesama anggota suatu lab riset gitu ya, kelompok riset, itu sering sekali terjadi diskusi yang alot, terutama mengenai apakah ketika kita membuat sesuatu, gitu ya, apakah ketika kita sekedar membuat sesuatu, membuat sesuatu misalnya kalau IT itu misalnya bikin sistem informasi gitu ya, apakah ketika kita membuat sistem informasi itu adalah sebuah riset. Jadi apakah ketika kita membuat sebuah sistem informasi itu adalah sebuah riset. Nah, jadi membuat sesuatu itu riset bukan sih? Mungkin diskusinya coba kita ambil contoh yang lebih simpel, ya. Misal ada seseorang bernama X, ya, lalu dia melakukan suatu aktivitas membuat kue bolu. Sedangkan ada Y, seseorang bernama Y, dia melakukan aktivitas misalnya membuat kue bolu terenak se-Kabupaten Karawang. Nah, apakah dua-duanya sebuah riset? Ya, kalau X apakah sebuah riset? Apakah Y sebuah riset? Mungkin kalau X kan resepnya sudah ada, dia tinggal ikuti resepnya, ya. Dia beli telurnya, dia beli apanya, dia aduk sesuai resep yang ada, lalu jadi kue bolunya. Apakah itu sebuah riset? Lalu Y, mungkin kalau dia mengumpulkan dulu resep-resep dari toko-toko kue bolu se-Kabupaten Karawang. Misal dapat 5 resep, lalu kemudian dia buat masing-masing resep jadi kue bolu. Ada 5 kue bolu, lalu kemudian 5-5-nya diuji coba dengan cara mengundang misalnya 100 orang responden untuk nyobain, lalu dihitung bolu yang mana yang paling banyak dibilang terenak. Mungkin itulah yang terenak. Mana yang riset? Mungkin Anda bisa merasakan nih, mana yang riset. Nah itu, jadi makanya kadang ada suatu ungkapan, just building something is not a research. Jadi kalau cuma bikin sesuatu itu belum tentu riset, kan riset. Jadi kayak gimana? Padahal kita orang IT kadangkala membuat sesuatu, apalagi kalau, nah ini masalahnya kalau skripsi nih, ya, kalau tesis atau disertasi mungkin udah mulai agak advance ya. Tapi kalau skripsi ini gimana nih? Pak, saya skripsinya topiknya bikin sistem informasi penggajian gitu. Oh, nanti dulu. Riset bukan? Karena kalau S1 kan sarjana. Beda dengan diploma ya, diploma 3. Kalau diploma 3 kan itu kalau di KKMI itu ya,
kompetensi kurikulum kompetensi nasional itu kan bahwa kalau di diploma itu yang penting kan bisa membuat, ya. Memang dia vokasi, ya, teknikal, memang untuk membuat. Nah, Anda S1 berarti harus ada analisisnya. Ya, ada risetnya. Nah, ini gimana membuat sistem penggajian untuk PTX gitu misalnya, PT ABC misalnya. Itu riset bukan? Nah, ini kan jadi perdebatan nih. Sebuah riset enggak? Nah, maka saya coba bahas desain and riset. Jadi mungkin ini solusi dari pertanyaan kita nih. Jadi membuat sesuatu riset bukan sih? Ya, kalau mau jadi riset bagaimana? Gitu ya. Oke. Desain and riset. Apa itu desain? Nah, makna desain dalam materi ini bukan berarti desain secara umum yang Anda paham, ya. Tapi mungkin banyak definisi desain yang bertebaran di sana, ya. Dari orang seni mungkin, ya. Dari orang bahasa mungkin ada. Cuma ini saya ambil definisi desain dari sebuah paper, ya, sebuah karya tulis ilmiah yang di bidang sistem informasi nih. Dunia IT juga, tulisannya Papers et al. Tahun 2007. Nah, menurut dia desain adalah the act, ya, suatu action, suatu tindakan, creating, membuat, an explicitly applicable solution to a problem. Jadi membuat solusi secara eksplisit yang applicable untuk suatu masalah. Jadi membuat solusi suatu masalah. Creating. Oke. Coba kita lihat definisi lain. Ya, ini creating solution to a problem. Coba. Ini Hefner and Chatterjee 2010, ya. Itu design is the instruction based on knowledge. Jadi instruksi S nih, ya, banyak instruksi berdasarkan pengetahuan yang mengubah sesuatu menjadi nilai, ya, atau bernilai yang digunakan oleh manusia. Jadi turn things into value, mengubah sesuatu menjadi lebih bernilai, lebih bermanfaat, ya, dan yang digunakan oleh manusia. Gitu. Jadi kalau di sini ada proses meningkatkan ada improvement, ya. Tadinya things itu nggak ada apa-apanya jadi bernilai, misalnya begitu kan? Jadi design is the instruction based on knowledge, ya, instruksi berdasarkan pengetahuan yang mengubah things, ya, sesuatu menjadi value. Menurut dia desain itu bukan thing, bukan. Desain itu instruction untuk mengubah thing itu menjadi sesuatu. Contohnya gini. Ini dari IT juga, ya, maka cocok. Ini kita ambil contoh, misalnya source code itu adalah desain. Sedangkan source code yang sudah compiled, sudah jadi gitu, ya, executable file, itu adalah thing, gitu, ya. Source code adalah desain, compile code adalah thing. Kalau sudah jadi execute kan lebih ada nilainya, bisa digunakan, bisa dimanfaatkan oleh manusia, oleh pengguna, ya. Misalnya kalau itu suatu sistem untuk di kantor, yang bisa dipakai sama orang kantornya, gitu kan, ya. Oke, itu desain. Nah, judul mata kuliah kita tadi apa? Desain, science, riset. Oke, kalau desain science apa? Ya, kalau desain science itu, ini saya ambil dari dari Wieringa, ya, dari Wieringa 2014, masih baru ini. Dia bilang design science is the design. Desain apa tadi desainnya? Tadi desain. Makna desain tadi udah. Jadi design science adalah desain and investigation, dan investigasi dari artefak di dalam konteksnya. Jadi design science adalah desain
artefak di dalam konteks dan investigasi artefak itu di dalam konteks. Jadi desain dan investigasi suatu artefak di dalam konteksnya. Jadi menurut Wieringa itu konteks apa? Artefak dalam konteks. Jadi nanti fokusnya desain sains itu adalah interaksi antara artefak dengan konteksnya. Di mana interaksi itu in order to bertujuan untuk meningkatkan sesuatu di dalam konteks. Ya, meningkatkan konteksnya. Kalau meningkatkan improve ya, improve berarti memberi nilai tambah. Ya kan? Dalam konteksnya. Ya. Nah, oke. Ini kalau digambarkan seperti ini. Jadi interaksi antara artefak dengan konteksnya. Ya, konteksnya bisa environment, lingkungan, manusia, atau bahkan kalau Anda bikinnya artefaknya itu adalah ya, artefak itu thing ya, sesuatu yang dibuat oleh Anda kan, ini yang Anda desain ya, sesuatu yang Anda desain itu artefak namanya. Kalau artefaknya adalah software komponen suatu software, modul itu bagian suatu software, berarti konteksnya ya software secara keseluruhan itu. Ya. Nah, jadi design science itu desain dan investigasi of artifact di dalam konteksnya, di mana artefak ini berinteraksi dengan konteksnya. Ya, bukan berdiri sendiri pembahasannya ya. In order to improve something in the context. Jadi harus improve something in the context. Baru disebut design science. Nah, enggak semuanya jadi artefak sih. Jadi kayak people ya, value, desire, fear ya, goal. Ya. Itu semuanya tadi apa? Orang gitu ya. Values, desire, keinginan gitu ya, hasrat gitu ya. Fear, rasa takut itu nggak bisa jadi artefak. Itu adalah sesuatu yang ada di dalam konteks ya. Ya. Jadi ada di dalam konteks. Atau mungkin ada di dalam artefak yang sedang kita buat. Jadi itu given sifatnya. Given bagi peneliti ya. Jadi Anda nggak bisa mendesainnya ya. Jadi itu adalah given. Jadi sebagai bagian dari problem konteks ya. Oke, nah artefak yang sudah didesain itu berinteraksi. Tentu saja artefak yang kita desain itu apa namanya ya berarti cocok untuk konteksnya pada saat itu. Jadi makanya tadi harus artefak in konteks. Jadi interaksi antara artefak dengan konteksnya. Ketika konteksnya beda, maka artefaknya mungkin interaksinya berbeda lagi. Ya, belum tentu cocok dan belum tentu mengatasi masalah dalam konteks yang lain itu ya. Jadi ini benar-benar artefak dan konteksnya. Jadi itu nggak bisa dipisahkan. Oke, sekarang coba kita lihat yang lain. Tadi kan apa namanya? Desain science adalah desain ya. Desain dan investigasi artefak. Jadi desain dan investigasi artefak di dalam konteksnya. Untuk improve something di dalam konteks. Nah, kalau menurut Hefner dan Chatterjee, design science adalah create ya, dan evaluasi. Kalau tadi investigasi ya, ini evaluasi sama saja. IT artefak ini lebih jelas lagi, artefaknya adalah IT artefak. Intended to, kalau tadi improve konteks gitu ya. Kalau ini lebih spesifik lagi, to solve problem. Untuk mengatasi masalah, untuk mengatasi masalah organisasi yang sudah diidentifikasi. Ya. Nah, jadi design science adalah create and evaluasi, membuat dan mengevaluasi IT artefak
yang diperuntukkan, jadi IT artifact yang diperuntukkan to solve organizational problem. Nah, IT artifact itu apa saja? Ada 5, ada namanya construct, itu berupa vocabulary, kamus gitu ya, atau berupa simbol, atau artefak yang termasuk kelompok model itu berupa abstraksi ya, atau representasi, atau model sistem maksudnya misalnya ya. Lalu ada metode ya, misalnya algoritma atau praktis ya, SOP atau apa gitu ya. Lalu bisa berupa instantiation ya, sistem yang diimplementasikan ya, atau prototype system misalnya. Sebentar. Ya, nah, dan yang terakhir adalah better design theory. Jadi ya teori yang lebih baik. Oke, ini definisi design science, create and evaluasi. Makanya kalau kuliah kita kan apa? Design science research. Jadi apa itu DSR atau design science research? Nah, design science research adalah paradigma riset yang mana desainer, atau mungkin lebih tepatnya boleh diganti juga researcher, peneliti, menjawab question yang relevan dengan human problem, ya, menjawab question terkait masalah dengan cara ya creation of innovative artifact. Jadi dengan cara mengatasi masalah, boleh dibilang gitu, dengan cara membuat artefak yang inovatif. Nah, ini inovatifnya saya merahin nih, harus inovatif. Jadi kalau nggak inovatif, bukan DSR, gitu ya. Dengan demikian berkontribusi, ya, memberi kontribusi ilmu baru, ya, new knowledge ke dalam keilmuan yang sudah ada. Gitu. Jadi riset paradigma yang mencoba menjawab pertanyaan terkait masalah tertentu ya, dengan cara membuat artefak yang inovatif ya, sekaligus juga berkontribusi memberi kontribusi ilmu baru terhadap keilmuan yang sudah ada ya. Kalau nggak inovatif nggak DSR berarti. Kalau nggak memberi kontribusi pengetahuan baru, ilmu yang baru, nah berarti bukan DSR juga. Nah, inilah yang membedakan DSR dengan desain biasa atau desain rutin biasa. Yang termasuk rutin desain contohnya ya system building, membuat sesuatu. Ya. Jadi apa bedanya membuat sesuatu, membuat sistem dengan DSR? Beda. Membuat sistem atau routine design itu adalah Anda mengaplikasikan existing knowledge yang sudah ada to organizational problem, terhadap mengaplikasikan existing knowledge pada masalah organisasi. Ya. Existing knowledge ya, contohnya misalnya bikin financial information system atau bikin marketing information system, memanfaatkan best practice artifacts yang sudah ada sebelumnya ya. Jadi nggak ada hal baru yang Anda tambahkan, Anda tinggal bikin aja gitu berdasarkan best practice yang sudah ada ya. Sedangkan kalau design science research itu mengatasi masalah ya, address important unsolved problem dengan cara ya in unique or innovative way. Jadi dengan cara yang inovatif. Jadi harus ada inovasi, berarti ada hal baru gitu kan. Mungkin ya dengan cara yang lebih efektif atau lebih efisien. Jadi cara mengatasi masalahnya itu more efektif atau more efisien. Jadi inovatif. Ya.
Jadi inti perbedaannya, kunci utama yang membedakan routine design ya, atau misalnya system building dengan desain research adalah ketika apakah Anda bisa mengidentifikasi adanya kontribusi terhadap basis pengetahuan yang sudah ada. Kalau nggak ada kontribusi apapun, Anda sekedar pakai apa yang sudah ada, pengetahuan yang sudah ada, Anda pakai, Anda aplikasikan di suatu organisasi, yaitu bukan DSR, ya, itu bukan DSR, gitu. Tapi kalau ada hal baru yang Anda tambahkan, Anda inovatif, atau Anda lebih efektif, lebih efisien, nah berarti baru boleh dibilang DSR. Kita ambil contoh. Apakah dalam proses pembuatan iPod itu ada, apakah dalam proses pembuatan iPod itu ada new knowledge, ada pengetahuan baru? Penting kita tanyakan ada pengetahuan baru atau enggak. Kenapa? Kalau ada berarti ada kemungkinan iPod creation adalah suatu proses DSR kan? Tapi kalau nggak ada berarti bukan kan? Jadi perhaps yes, perhaps no. Tergantung juga. Tergantung apa? It depends on whether apakah desainer Apple-nya, ya desainer di iPod itu kan buatan Apple ya. Apakah para desainernya, desainer-desainernya itu menemukan sesuatu yang baru? Apakah dia menemukan sesuatu yang baru? Misalnya dengan compact design, atau easy to use dial interface, atau better sound clarity ya, suara yang lebih bagus, lebih jernih. Apakah desainer Apple-nya benar-benar menemukan sesuatu yang baru dalam proses pembuatan iPod itu? Ya. Jadi kan gini, iPod itu kan kalau kita breakdown isinya kan ada memori ya, ada prosesor, ada hard disk ya, ada tombol shuffle-nya, ada LCD-nya gitu kan. Nah, bahan-bahan penyusunnya kan bukan sesuatu yang baru. Hard disknya mungkin udah ada sebelumnya, diciptakan oleh pencipta yang lain. Prosesornya udah ada sebelumnya. Memorinya, LCD-nya udah ada sebelumnya, bukan sesuatu yang baru. Lalu desainer Apple menyatukan itu ya, merangkai itu semua menjadi iPod gitu. Ya. Jadi mendesain menjadi iPod. Jadi artefaknya itu iPod. Nah, apakah itu sesuatu yang baru atau enggak gitu. Jadi jika tim desainer maksudnya para desainer Apple itu berhasil mendokumentasikan bahwa artefak mereka, their new artefak yang mereka buat itu better, faster, atau more optimal ya. Tentu saja dia bilang better, faster, and more optimal ini melalui evaluasi yang ketat, yang rigor gitu ya, evaluasi yang ketat ya. Jadi berbagai metode evaluasi yang ketat atau metode comparison, perbandingan yang tepat, yang ketat ya, terhadap similar artefak, terhadap artefak lainnya yang serupa. Nah, jadi setelah melalui evaluasi perbandingan yang ketat terhadap similar artefak, lalu mereka berhasil mendokumentasikan bahwa benar mereka itu better, faster, and more optimal, maka dapat dibilang then new knowledge, bahwa ada pengetahuan baru yang terciptakan. Maka bisa dibilang, bisa kita anggap proses iPod creation adalah sebuah DSR. Tapi kalau but if no new knowledge is created, kalau nggak ada knowledge baru, then this would be considered applying best practice saja. Jadi kalau nggak ada knowledge baru, ya sekedar mengaplikasikan best practice saja. Atau melakukan routine design. Routine design biasa saja, cuma mengaplikasikan existing knowledge saja. Mengaplikasikan best practice saja. Makanya tadi kalau Anda sekedar bikin kue bolu, bikin aja, resepnya udah ada. Riset bukan. Maka pertanyaannya saya perluas, kalau Anda bikin sistem informasi,
absensi. Ya, sudah ada yang pernah orang bikin di PT X, lalu Anda buat di PT Y. Niatnya cuma beda supaya beda judul sama temennya, jadi skripsi baru. Lah, itu riset bukan? Nah, coba Anda jawab sendiri. Baik. Oke, nah desain and riset frameworknya ya. Jadi kalau di buku lain, bukunya Reker itu ini gambar ini namanya desain and riset framework. Tapi ketika saya telusuri sampai si pembuatnya tuh Hefner ya, dalam papernya itu tahun 2007. Hefner malah nyebutnya design science research cycle. Oke lah, nggak masalah. Boleh kita bilang framework, cycle, sama aja. Maksudnya ini cara, kalau saya bilang cara, jadi design science research itu polanya kayak gini gitu. Bahwa sebuah design science research itu dikerjakan, itu akan ada 3 cycle yang terlibat. Ya, ada relevant cycle, yaitu ketika design and research berhubungan dengan environment-nya, dan ada rigor cycle ketika design and research berhubungan dengan knowledge base, ya, basis pengetahuan. Environment di sini tentu saja yaitu konteksnya tadi. Kalau di buku lain kan tadi nyebutnya konteks ya. Jadi kan kita bikin artefak yang terkait dengan konteksnya. Ya, nah dalam relevant cycle, jadi the relevant cycle menginisiasi, ya, cycle ini tuh yang menginisiasi design and research, yaitu ketika ada problem ditemukan di environment, ya, maka menginisiasi, oke, kita buat artefak untuk mengatasi that problem itu, atau apakah ada opportunities tertentu untuk kita menciptakan artefak tertentu, gitu ya. Jadi asal muasalnya dari situ, ya. Nah, berarti provide requirement. Nah, requirementnya apa saja, ya, requirementnya ya. Nah, kebutuhannya apa saja sih untuk mengatasi problem itu, sekaligus juga acceptance kriterianya. Jadi kalau nanti udah jadi artefaknya, diterima jika berhasil begini, berhasil begitu, berhasil begitu. Kriterianya apa? Ya. Nah, relevant cycle ini kan berarti dari environment-nya kita dapat requirement gitu ya, termasuk juga acceptance kriterianya. Lalu kita lakukan proses desain, mendesain artefaknya udah jadi, ya setelah jadi ya dievaluasi dulu di dalam, ya. Misalnya kalau kita buatnya di laboratorium udah jadi nih, dicoba di laboratorium, oke, kemudian kan dibuktikan di lapangan benar nggak berhasil kan, berarti ada failed testing ya dia, uji lapangan. Nah, makanya cycle dia dari sini dapat requirement, nanti dibalikin lagi artefaknya, balikin lagi ke lapangan untuk uji lapangan, berhasil nggak benar mengatasi masalah, ya. Jadi apakah desain artefaknya berhasil mengimprove nggak the environment? Ingat tadi kata kuncinya di depan, berhasil improve nggak? Ya, ya tentu saja diukur ya, bagaimana mengukur improvementnya, ya, berhasil improve nggak? Nah, kadang-kala mungkin ketika dibuat, kita sebagai peneliti ketika kita membuat di workshop kita, di dunia kerja kita, artefaknya kita evaluasi dengan alat ukur yang sudah kita dapat dengan benar, bagus. Pas di lapangan diuji mungkin berbeda, nggak sesuai harapan misalnya, itu kan bisa terjadi. Nah, berarti ada adjustment kan, ada perbaikan, requirementnya mungkin diperbaiki, bahwa ternyata kemarin requirementnya ada yang kurang, ternyata harus begini, balik lagi ke sini kan, didesain lagi, ini balikin lagi, gimana sekarang udah benar? Oh masih belum, kurang ininya gitu. Makanya di awal waktu kita mengamati environmentnya, problemnya itu harus benar supaya nggak sering bolak-balik. Ya, nah itu cycle yang pertama, relevant cycle. Jadi antara antara riset kita dengan environment, ya.
Jadi dari environment-nya, requirement dapat, lalu udah jadi dibalikin lagi di testing, kan bisa saja nggak cocok kan? Ya. Jadi kan dari sini bisa ketahuan kalau setelah sorry ini berisik terus. Nah dari sini kan bisa ketahuan setelah testing diuji di lapangan langsung, kita perlu cycle berikutnya nggak? Perlu uji berikutnya nggak gitu kan? Jangan-jangan waktu di laboratorium semua fungsi jalan, pas udah diuji coba, oh enggak, kurang, berarti mungkin memorinya kurang atau apa, kan kita bikin sistem misalnya gitu. Baik, cycle yang kedua yang harus diperhatikan ketika melakukan DSR, Design and Research, adalah rigor cycle. Artinya bahwa dalam kita memproses membuat artefak sekaligus mengevaluasinya, itu harus berdasarkan pengetahuan yang sudah ada. Jadi harus rigor. Rigor tuh kalau Anda cari terjemahannya pakai Google Translate itu artinya apa ya? Kekakuan gitu. Nah, saya senangnya mungkin lebih tepatnya akurat. Karena dia rigor tuh sinonimnya adalah akurasi ya. Lebih akurat, tepat, mungkin mantap. Jadi harus berbasiskan pengetahuan yang sudah mantap gitu. Yang sudah akurat, yang tepat gitu. Artinya ketika mendesain, metode untuk mendesainnya, untuk constructing desainnya, bikin desainnya, Anda harus berbasiskan pengetahuan yang sudah ada. Mengevaluasinya juga berbasiskan pengetahuan yang sudah ada. Nah, dan itu penting juga Anda berbasiskan pengetahuan supaya Anda tahu apakah artefak yang Anda buat itu inovatif atau enggak. Jangan-jangan pas Anda baca di dokumen yang sudah ada, kan knowledge base ini bisa berupa scientific theory, ya, teori-teori yang sudah ada, atau expertise, pengalaman-pengalaman sebelumnya, atau meta artefak, yaitu artefak-artefak yang sebelumnya sudah ada, atau artefak-artefak yang akan kita pakai untuk menyusun artefak kita, kan bisa aja. Bikin mobil nih bannya dari mana, ini kan gitu. Nah, jangan-jangan udah pernah ada. Jadi makanya rigor cycle ini untuk ensure inovasi, untuk meyakinkan bahwa ada inovasi dalam DSR Anda. Buat artefak yang Anda desain benar-benar sebuah innovation. Gitu ya. Nah, ini tergantung skill Anda. Jadi sebuah desain riset itu rigornya ya, kekakuan, kekokohan, keakuratannya itu bisa dilihat dari skill Anda ketika menyeleksi atau mengaplikasikan appropriate teori yang benar, yang tepat, dan metode yang tepat saat mengkonstruk, saat membuat artefak, dan evaluating the artefak. Kan Anda nanti mengevaluasi juga. Anda evaluasinya pakai rumus matematika tertentu, ya ambil dari teori yang sudah tepat, jangan Anda bikin sendiri juga. Karena fokus kita bukan, seandainya fokus kita bukan bikin rumus matematik ya, tapi Anda fokusnya misalnya bikin sebuah sistem, ya, mengukurnya apa? Atau Anda bikin algoritma, maka alat ukurnya evaluasinya ya Anda harus cari dari teori untuk ukur algoritma yang benar, lebih baik atau enggak apa? Ya, kalau Anda kuliah analisis algoritma kan ada itu apa? Big O ya, nilai Big O ingat? ON ya, ON kuadrat apa nilai Big O. Ya itu bisa Anda gunakan untuk mengevaluasi. Misalnya sebagai contoh ya seperti itu. Ya. Nah, jadi dalam rigor cycle Anda grounding, berbasiskan pengetahuan untuk melihat apakah sudah ada atau belum, dan sekaligus juga untuk mendapatkan cara mengkonstruk atau cara meng-create, cara membuat artefak yang benar tuh kayak mana, dan cara mengevaluasinya tuh rumusnya yang benar kayak apa. Jadi supaya benar-benar proses Anda itu rigor, mantap gitu ya, akurat gitu ya, bukan rekaan, emang udah ada basis teorinya. Nah kalau udah jadi kan Anda sudah pastikan saya inovasi, saya sesuatu yang baru. Nah itu kan berarti bisa menambah, balik lagi kan cyclic, bolak-balik nih. Berarti balik lagi, tadi dari sini Anda dapat sesuatu, sekarang apa yang sudah Anda buat, balik lagi ke sana, yaitu berarti Anda menambah pengetahuan baru. Bahwa sekarang tuh ada algoritma baru loh, ini buatan saya. Kan gitu.
Jadi dalam rigor cycle sekaligus Anda menambahkan ke knowledge base, ya, ke basis pengetahuan yang sudah ada, apa yang Anda buat. Ya, karena Anda kan sudah pastikan bahwa Anda berinovasi, ada sesuatu yang baru. Itu cycle yang kedua. Nah, cycle yang ketiga yang di tengah ini, yang tadi sebenarnya sudah kita singgung berkali-kali, internal design cycle. Ya, inilah inti utamanya, ya, jantungnya DSR, ya. Di mana requirement-nya dapat dari relevant cycle, lalu alat untuk mengukurnya atau alat metode untuk membuatnya, metode untuk mengukurnya, ya kan di sini ada evaluasinya, ya. Itu didapat dari rigor cycle. Nah, di dalam ini kita ngapain, ya? Berulang-ulang mendesain jadi artefaknya, lalu dievaluasi. Oh, ternyata ada input dari relevant cycle bahwa setelah di testing ternyata masih harus ada yang diubah, desain ulang lagi, gitu, berulang-ulang. Bahkan tanpa input hasil file testing pun sebenarnya di sini bisa berulang-ulang. Karena dalam proses kita mendesain artefak kan kadang-kala kita membuat misalnya 5 variasi mana yang terbaik. Ada proses evaluasi juga kadang-kala secara internal di kita saat mendesain. Gitu, ya. Makanya nanti kita akan belajar bahwa desain science research itu sebenarnya sebuah search proses pencarian artefak terbaik dari semua kemungkinan yang ada. Ini kan kita bikin artefak nih, gini ya, gini ya, kalau gini gimana gitu. Itu kan cycle juga. Yang ini coba nggak benerin dulu sebelum Anda lempar ke lapangan, ke environment Anda misalnya. Ya. Jadi ada 3 cycle, ya. Paham, ya? Jadi frameworknya begini dalam melakukan DSR. Selain itu juga ada guideline-nya, ya. Hefner dan Chatterjee tahun 2010 di bukunya ada guideline-nya. Sebenarnya guideline ini dibuat Hefner dan kawan-kawan, Hefner dan beberapa penulis lainnya, kalau nggak salah ada 4 orang, tahun 2004, ya. Ada papernya, terus di bukunya yang 2010 ditampilkan lagi. Saya ambil yang 2010. Kenapa? Karena yang di 2004 tulisannya agak pecah-pecah, kurang bagus gitu masukin PowerPoint. Tapi aslinya itu muncul tahun 2004 guideline ini, ya. Jadi bahwa sebuah DSR, guideline pertama, ya, panduan yang pertama bahwa DSR itu membuat artefak. Jadi DSR itu mass produce, ya, harus menghasilkan artefak yang viable, yang kalau saya sih viable itu bisa digunakan lama, gitu, ya. Viable, ya. Viable. Nah, kita cari terjemahan apa viable? Viable, ya, viable. Oke, kenapa nih? Dapat berjalan terus, dapat hidup terus, ya gitu. Ya, dapat bertahan, sama tadi definisi saya. Dapat bermanfaat terus, ya, entah berupa konstruk, model, metode, atau instantiation. Nah, karena ini tahun 2004 yang terbaru ada 5, ya. Bisa berupa apa tadi? Konstruk, model, metode, instantiation, dan better design theory. Jadi design science research itu produknya adalah artefak. Ya. Yang kedua bahwa dia harus problem relevance. Jadi artinya bahwa objektif dari DSR itu adalah to develop, membuat teknologi based solution, solusi yang berbasiskan teknologi untuk relevan dan important business problem. Ya, solusi untuk problem. Di sini dia tulis business problem. Ya, kenapa? Karena kalau Anda belajar manajemen sistem informasi dan manajemen, kita harus tahu bahwa sistem informasi itu kan ada aspek organisasi di dalamnya, yang biasanya bisnis, gitu. Jadi dia harus berbasiskan konteksnya, environment-nya, bahwa dia itu membuat sesuatu untuk solusi suatu problem. Jadi ada proses mengetahui problemnya apa dulu, ya, dan ada intention, ya, ada objektif, ada tujuannya itu membuat solusi untuk mengatasi problem itu.
Ya. Jadi bukan sekedar apa gitu membuat tanpa arah, tanpa tujuan. Yang berikutnya adalah bahwa DSR itu design evaluation, bahwa desain artefak yang sudah dibuat, utility-nya ya, kegunaannya, kualitasnya, dan keberhasilannya itu diukur, ya, harus didemonstrasikan secara mantap, ya, secara benar, secara tepat, melalui metode evaluasi yang tepat pula, ya, yang baik juga. Ya, intinya bahwa artefak yang sudah dibuat harus dievaluasi, ya, didemonstrasikan dan dievaluasi. Nah, ada dua kata tuh, didemonstrasikan dan dievaluasi. Kemudian sebentar. Ya, jadi hasil dari desain Anda, artefak Anda harus didemonstrasikan dengan tepat dan dievaluasi dengan tepat juga, gitu ya. Kemudian efektif DSR itu harus guideline yang keempat nih, bahwa dia harus berkontribusi, ya, berkontribusi terhadap ya tadi knowledge base yang sudah ada. Jadi harus ada inovasinya, ya. Jadi harus menyediakan clear and verifiable contribution, ya. Harus ada kontribusi yang jelas dan bisa diverifikasi. Yang berikutnya riset rigor, guideline-nya. Jadi bahwa DSR itu relies upon, ya, berdasarkan, tergantung, ya, dari penggunaan, ya, metode yang tepat, ya, baik saat konstruksi atau saat evaluasi dari artefaknya. Jadi tadi saya sudah bilang bahwa harus dipastikan saat membuat artefaknya, saat mendesain artefaknya, dan saat mengevaluasi artefaknya itu benar-benar berbasiskan metode, ya, atau teori yang tepat, ya, yang memang sudah mantap, maksudnya yang rigor, gitu ya. Nah, kemudian bahwa ya, sorry sambil batuk-batuk jadi banyak pause-nya ini. Ya, setelah riset rigor, guideline berikutnya adalah bahwa desain proses dalam DSR itu, desainnya itu adalah sebuah search proses. Jadi sebenarnya kita kan mencari artefak yang optimal, ya, yang terbaik, ya, dari segala kemungkinan artefak yang bisa kita buat, kan gitu. Kan dia sebenarnya search proses gitu. Kadang-kala nggak sekali bikin artefak langsung benar, kan gitu. Apalagi kan setelah jadi dievaluasi dulu, bahkan setelah lolos evaluasi, ketika di testing ke lapangannya, terus ternyata ada yang harus diperbaiki, kan bisa terjadi. Jadi sebuah search proses, ya. Jadi harus dipahami bahwa design and research adalah sebetulnya adalah sebagai sebuah search proses. Search apa? Artefak yang paling tepat, yang paling optimal, ya, untuk apa? Untuk mengatasi problem tadi, ya, yang di awal tadi. Nah, jadi the search for an effective artifact, ya, itu membutuhkan utilizing available means, ya, means yang tersedia, means ini tool, ya, tool yang tersedia, to reach desired end, ya, to reach desired end, while sambil satisfying law in the problem environment. Ini ada 3 kata yang unik nih, means, end, dan law. Jadi kalau saya kasih contohnya gini, misalnya environmentnya adalah bahwa kita ingin bikin reliable, secure, gitu ya, dan responsive sistem infrastruktur
information. Jadi infrastruktur sistem informasi, kita mau bikin infrastruktur sistem informasi yang reliable, secure, dan responsif. Nah, maka means-nya ya semua infrastruktur yang tersedia, yang available, ya, semua yang available atau semua kemungkinan, all possible infrastruktur yang available, yang mungkin gitu ya. Kemudian ends-nya ya kegunaannya, bahwa dia bermanfaat, utility-nya. Ya, dan tentu saja ada constraints tertentu, misalnya constraints tertentu, ya, bahwa harus batasannya begini, begitu, dan seterusnya. Nah, dengan sambil mempertimbangkan apa tadi? Laws-nya. Tadi apa? Utilizing available mean yang tersedia untuk mencapai desired end, ya. Tujuannya apa? While satisfying, sementara memenuhi law di sini misalnya cost-nya, ya, and benefit-nya gitu kan gitu, seperti itu. Jadi pada akhirnya kan ini kalau mau sempurna kan susah ini. Mau sempurna kan susah. Jadi kita kan harus bikin artefak yang benar-benar gini dengan ini semua kan sempurna susah. Akhirnya nanti kita ada proses bergaining ya, sebagai peneliti nanti kita jadi ada bergaining juga. Pada ujungnya yang kita cari adalah satisfaction. Jadi kalau udah merasa cukup, sudah puas ya sudah. Mungkin belum tentu itu adalah yang terbaik, tapi ya sudah cukup satisfy ya sudah. Kadang-kadang begitu, karena untuk mencapai kesempurnaan kadang-kadang sulit juga, ya. Nah itu di science itu adalah DSR itu adalah desainnya itu adalah sebuah search process, gitu ya. Dan terakhir guideline-nya bahwa hasil dari DSR harus dikomunikasikan, disebarluaskan, ya, disebarluaskan ke audiens, baik audiens yang teknologi oriented ataupun yang manajemen oriented. Sebarkan semua, sebarkan, di-share semua, disebarkan. Ya. Buat apa? Supaya tahu bahwa ada knowledge baru. Bahwa ada knowledge baru yang ditambahkan dalam basis knowledge yang sudah ada. Bahwa Anda tuh bikin yang baru, yang inovatif, supaya nggak ada lagi yang bikin yang serupa, kan begitu. Kan tadi salah satu syarat DSR bahwa dia innovation dan menambah new knowledge, kan gitu. Ya harus dikomunikasikan, kalau enggak gimana orang tahu bahwa ada yang baru ini, kan gitu. Nah, jadi kalau ini kita bikin kalimat kan gini, bahwa DSR itu adalah membuat artefak yang digunakan untuk mengatasi menjadi solusi mengatasi masalah. Saya ulanglah kalimatnya. DSR itu adalah membuat artefak yang menjadi solusi terhadap suatu masalah yang relevan, di mana dia juga harus dievaluasi, dan artefak yang berhasil dibuat itu juga harus menjadi kontribusi bagi basis pengetahuan yang sudah ada, dan harus dipastikan bahwa dia tuh benar-benar dibuat dan dievaluasi dengan metode atau teori yang tepat, ya, dan proses pembuatannya, proses mendapatkan artefak tersebut adalah sebuah search proses, ya, dan hasilnya harus dikomunikasikan ke halayak, ke semua. Jadi ini guideline-nya bahwa kita melakukan DSR. Nah, kalau Anda perhatikan tadi kita baru dapat apa? Ada guideline, ya. Panduannya gini, bahwa DSR itu harus gini, harus gini, harus gitu. Dan tadi ada kerangka kerja, bahwa sebuah DSR itu kerangka kerjanya gini, bahwa ada hubungan dengan environment, dengan knowledge gini. Jadi ada kerangka kerja, ada guideline, ada panduan. Tapi kan ini kurang. Kenapa kurang? Bagi Anda kalau mau melakukan DSR akan timbul pertanyaan jadinya, lalu langkah-langkahnya apa, Pak? Pertama ngapain, kedua ngapain, gitu kan.
Anda akan bertanya-tanya, satu ngapain, kedua ngapain, ketiga ngapain, dan seterusnya ngapain, kan? Langkah-langkahnya apa. Nah, karena ini kan bukan berupa langkah-langkah, ini kan panduan bahwa DSR itu harus memenuhi ini. Bahwa DSR itu langkah kerjanya begini. Nah, maka pada tahun 2007, Pfeffer dan kawan-kawan ya, itu membuat papers, yaitu membuat sebuah karya ilmiah, karya tulis ya, sebuah jurnal yang banyak diacu orang. Dia membuat yang namanya The Science Research Methodology. Jadi dia buat menjadi sebuah metodologi. Ya, kalau kita baca papernya ya dia bilang bahwa memang dia niatnya bikin sesuatu yang bisa diikuti orang. Jadi kalau sudah berupa mental model langkah-langkah yang bisa diikuti orang dengan mudah, harapannya penelitian yang menggunakan DSR jadi makin banyak. Karena kalau udah resepi itu sudah berupa resep kayak gini kan tinggal diikutin gitu ya. Nah, dia bikin metodologi ini, caranya gimana dia bikin metodologi? Dia sebenarnya mereview ya, dia lakukan semacam, kalau boleh saya bilang tuh systematic literature review ya, dia mereview paper-paper karya ilmiah sebelumnya yang bicara tentang DSR, khususnya tentang langkah-langkah, kaidah-kaidah ya, prinsipal atau guideline atau framework tentang DSR. Termasuk ini juga salah satunya ya. Ini kan tadi saya bilang sebenarnya aslinya tahun 2004 ya. Sedangkan si metodologi ini dibuat tahun berapa? 2007 ya. Jadi ini juga masuk dalam pertimbangan dia bahwa sebuah DSR itu harus apa? Misalnya harus ada evaluasi, harus dikomunikasikan. Itu nanti dia masuk juga ke metodologinya. Coba lihat nih, communication gitu juga. Jadi sebenarnya ketika dia menyusun DSRM ini, Design and Research Methodology ini, dia melakukan literatur, systematic literature review, kalau nggak salah dari 7 buah paper ya, dari 7 karya ilmiah lain yang sebelumnya sudah ada tentang DSR. Dari situ dia rangkum bahwa ternyata pertama harus langkahnya yaitu identify problem and motivate. Ini langkah pertama. Langkah kedua ketika melakukan DSR, define objective of solution. Langkah ketiga, design and development. Yang keempat, demonstrasi. Oh, kayaknya kita pernah dengar ini, coba kita lihat. Di sini juga ada demonstrasi kan. Nah, bahwa sebuah artefak harus didemonstrasikan kan gitu. Nah, itu. Lalu ada evaluasi, tadi kita sudah dengar juga di paper lain kan ya, bahwa harus dievaluasi. Ya, seperti itu. Jadi memang ketika dia menyusun ini sebenarnya dia mensintesa, dia melakukan sintesis dari beberapa paper sebelumnya. Nggak ini saja sih, nggak paper ini saja, ada 7 paper dia sintesa. Jadi saya ulangi, ada langkah pertama, identify problem and motivation, define objective, design and development, demonstration, evaluation, and communication. Jadi untuk melakukan DSR, metodologinya gini langkah-langkahnya. Nah, dia bilang entry point-nya, jalan masuknya, kalau saya gampang sih latar belakang, kalau kita ya mungkin ya, latar belakang kita mulai melakukan DSRM itu mungkin ada banyak cara pintu masuknya. Ada yang problem centered, artinya ketika karena kebetulan ada problem, lalu kita melakukan design and research, atau objective centered solution, atau design and development centered initiation, atau client atau context initiative. Jadi entry point-nya, jalan masuknya, atau kalau gampangnya saya bilang sih latar belakangnya kita melakukan ini tuh ada banyak cara ya. Nanti saya beri contoh lah ya. Tapi sequence langkah-langkahnya ini ada 6. Coba satu-satu. Langkah pertama, problem identification dan motivation. Ini sih ngapain? Ya Anda mendefinisikan research problem. Problemnya apa? Emang ada masalah apa di environment-nya? Di konteksnya ada masalah apa? Ya. Ada masalah apa? Nah, lalu Anda justify solusinya gimana? Jadi solusinya gini. Ya, define problem, lalu Anda beri alternative solution, oke, berarti solusinya begini ya. Lalu Anda justify, ya, Anda yakinkan how important the solution. Jadi Anda yakinkan bahwa solusi yang Anda tawarkan ini benar-benar penting, ya, benar-benar. Jadi harus
Jadi Anda show the importance of the solution. Jadi Anda tunjukkan bahwa solusinya penting. Solusi ini penting, harus dilakukan. Kalau masalahnya kompleks, maka masalahnya bisa di-automate, ya, dipecah-pecah sehingga bisa jelas terlihat, sehingga solusi yang ditawarkan bisa mengatasi semuanya, ya. Jadi Anda harus justify temukan masalahnya, lalu justify the solution-nya. Solusinya harus Anda berikan dan Anda tunjukkan bahwa penting solusi ini, ya, how importance, ya. Nah, langkah pertama ini, jadi resource required for this activity itu adalah knowledge of the state of the problem, jadi pengetahuan Anda terhadap problem, dan the importance of its solution, dan pentingnya solusi tersebut. Anda temukan masalahnya X, maka solusinya tuh Y. Anda tunjukkan bahwa ini begitu penting untuk mengatasi masalah X karena kenapa. Ya. Jadi kenapa justifying penting? Jadi it memotivasi peneliti dan audiensnya, ya, pembacanya, bahwa research pembacanya to pursue, untuk mengejar atau segera mendapatkan solusi tersebut dan menerima hasilnya. Dan sekaligus juga untuk dapat memahami apa sih jalan pikirnya si peneliti dalam hal ini. Jadi itu langkah pertama, Anda jelaskan riset problemnya dan solusinya. Lalu Anda kaitkan sedemikian sehingga Anda show how important the solution, gitu ya. Langkah kedua dari DSRM adalah definisikan objektif, tujuan dari solusi tersebut. Ya. Jadi yang visible dan possible. Jadi, infer the objective, ya. Anda infer. Ya, temukan objektif dari solusi untuk problem tersebut, yang possible dan visible. Jadi solusinya yang mungkin ini. Tentu saja yang visible, artinya visible itu ya bisa dilakukan, gitu ya. Nah, solusi tersebut bisa berupa kuantitatif, sesuatu yang kuantitatif, ya. Jadi misalnya oke, tadinya prosesornya kecepatannya sekian gigahertz, maka solusinya kita harus tingkatkan kecepatannya menjadi 5 gigahertz. Wah, ini masalahnya ternyata memori cepat penuh, atau misalnya memori eksternal, maksudnya hard disk misalnya, secondary storage-nya cepat penuh. Oke, kita harus siapkan yang 2000 terabyte. Berapa 2000 terabyte? Di atas terabyte. Jadi bisa kuantitatif, jadi ada angkanya jelas berapa, yang menunjukkan bahwa dia better than current one, lebih baik dari yang sebelumnya. Atau bisa kualitatif, ya, sebuah kalimat, ya, rangkaian kalimat yang misalnya yang intinya deskripsi bagaimana artefak yang nanti itu, yang new artefak itu bisa mengatasi problem yang belum ada, not hitherto, yang belum pernah, kebetulan belum pernah dibuat atau belum pernah diatasi, ya, yang belum pernah ada. Jadi Anda jelaskan secara kualitatif bahwa begini loh bos, nanti yang kami buat itu akan menjembatani dua sistem ini menjadi satu, sehingga komunikasi antara dua sistem ini menjadi lebih cepat dan tidak ada redundansi data, misalnya begitu. Jadi description, jadi bisa kuantitatif atau kualitatif. Nah, tentu saja objektif atau tujuan dari tersebut harus diinfer, ya, harus Anda dapatkan secara rasional dari problemnya apa, maka solusinya apa, objektifnya apa, jangan kemana-mana, ya. Resource required, jadi hal yang dibutuhkan agar Anda bisa menulis bagian ini adalah pengetahuan terhadap problem dan current solution. Jadi kalau memang sudah ada sebelumnya, misalnya sudah pernah ada solusi sebelumnya, ya, dan tingkat keberhasilan solusi yang sudah ada sebelumnya. Kalau memang ada, kalau nggak ada ya sudah, gitu ya. Ya, itu langkah kedua, menentukan objektif for a solution. Yang ketiga adalah, ya, Anda design dan develop artefaknya. Jadi Anda create artefaknya, buat artefaknya. Ya.
Nah, tentu saja dalam hal ini Anda jelaskan fungsionalitasnya, fungsinya apa saja, arsitekturnya bagaimana, ya. Anda tuliskan dulu itunya, fungsionalitinya bagaimana, arsitekturnya bagaimana, baru Anda buat ya aktual artefaknya. Gini, Anda buat. Ya, maksudnya sebelum dibuat Anda jelaskan dulu artefaknya, nanti fungsinya kira-kira begini, arsitekturnya begini, baru Anda buat, gitu ya. Nah, itu dalam design and development. Langkah keempat, Anda demonstrasikan, ya. Jadi, Anda demonstrasikan bagaimana artefak yang sudah jadi tersebut to solve the problem. Ya, boleh one or more instance, jadi satu atau lebih problem yang ada. Nah, ini bisa menggunakan eksperimen ya, atau simulation, atau studi kasus, atau pembuktian matematik, atau bagaimana. Pokoknya Anda demonstrasikan. Gini, oh berhasil, tunjukkan gitu. Gimana artefak tersebut ketika dihadapkan pada masalah yang tadi kita temukan, gitu ya. Nah, setelah didemonstrasikan, baru dievaluasi. Jadi gimana tadi? Amati, observe, dan ukur. Ya kan tadi didemonstrasikan. Nah, ukur gimana nih jadinya? How well, seberapa baik artefak mengatasi masalah tersebut. Support a solution. Ya, menjadi solusi bagi masalah tersebut. Seberapa baik? Ya, diukur. Ya, mungkin aktivitas ini yang kelima ini, langkah kelima ini ya termasuk di dalamnya membandingkan antara tujuan dengan hasil ya, actual observed result. Jadi dengan hasil faktanya setelah didemonstrasikan gimana? Gitu ya. Ya, jadi Anda bandingkan. Tujuannya kan tadi begini. Ternyata gimana hasilnya gitu kan? Nah, bisa Anda pakai relevan metrik perhitungan tertentu atau teknik-teknik analisis tertentu ya. Jadi pokoknya Anda bandingkan dengan objektif yang tadi sudah ada di aktivitas 2. Bagaimana selisihnya? Dan bagaimana ya. Termasuk juga bisa kuantitatif performance Anda ukur. Ya. Misalnya apakah jumlah produksinya meningkat atau ada client feedback tertentu. Bisa Anda menggunakan survei, lalu hasil surveinya gimana, seberapa banyak yang bilang puas, satisfyingnya gimana, atau pakai simulasi tertentu, evaluasi. Ya, alat ukurnya banyak sih. Ya, jadi alat ukurnya bisa response time atau availability ya. Pokoknya apapun asalkan punya ya basis yang kuat, Anda bisa gunakan sebagai alat ukur untuk mengevaluasi. Ya ingat aja di paper yang lain bahwa dibilang mengevaluasinya harus berbasiskan teori atau metode yang rigor ya, yang sudah tepat, yang sudah jadi, yang sudah teruji ya. Jangan asal-asalan. Setelah didemonstrasikan, dievaluasi, kemudian ya. Oke, sebentar. Sebelum saya lanjut, ini. Setelah dievaluasi, Anda bisa memutuskan ya decide apakah balik lagi ke langkah 3. Langkah 3 ngapain sih tadi? Bikin ulang. Ya, atau lanjut. Ya. Makanya sebenarnya gambarnya dari papers itu siklik sebenarnya. Ya dia karena kan dia mensintesa dari paper-paper lain, dan kita lihat dari papernya si Hefner ini kan dia siklik kan, bahwa ada proses kemungkinan setelah dari diuji di lapangan diperbaiki kan artefaknya kan begitu. Nah ini juga pola pikirnya sama juga. Jadi setelah evaluasi lihat ini ada panah ke sini, bisa ada kemungkinan balik lagi ke tahap desain. Atau lebih jauh lagi, mundur lagi ke tahap define objektif. Setelah dievaluasi ya, seberapa efektif, seberapa efisien, loh ternyata kurang tepat ini. Oh, berarti objektifnya salah nih. Kita waktu menentukan objektif di depan salah, perbaiki misalnya. Atau oh iya, ini kurang ini aja. Kurang nambah memori aja misalnya, desain ulang gitu. Jadi bisa mundur lagi balik ke sini.
gitu ya, bisa mundur lagi balik ke sini. Baru ya. Jadi dari langkah 5 kita bisa decide, memutuskan apakah iterate back, balik lagi, mengiterasi lagi, balik ke aktivitas 3 untuk mengimprove, meningkatkan artefak kita, effectiveness the artifact. Ya, atau lanjut ke tahap terakhir yaitu communication. Ya. Misalnya memang ada kekurangan tapi biarlah itu nanti jadi riset berikutnya misalnya. Kalau Anda rasa cukup ya udah. Jadi misalnya kalau ada improvement itu Anda berikan pada project berikutnya silakan. Anda lanjut aja ke langkah ke-6 yaitu communication. Ya, komunikasi sebarkan ya ke semua bahwa artefaknya seperti apa, kegunaannya bagaimana, seberapa penting, bagaimana rigornya desain Anda, bagaimana efektivitasnya, apakah efektif, bagaimana dia disebut efektif, semuanya Anda ceritakan, Anda berikan. Ini loh barangnya, ini kegunaannya, dia efektifnya begini, ini benar-benar baru, saya ngukurnya gini, semuanya Anda ceritakan. Ya, biasanya ya lewat publikasi, scholarly, publikasi ilmiah ya, bisa berupa conference atau jurnal atau gimana ya. Jadi Anda komunikasikan. Nah, itulah 6 langkah DSRM. Problem identification, define the objective, design and development, demonstrasi, ya, evaluasi, lalu komunikasi. Nanti dari komunikasi sebenarnya Anda bisa balik lagi, desain ulang, gitu ya, setelah dikomunikasikan ke langkah 3 di sini. Duh, sebentar. Kenapa bisa dibalik lagi? Ya mungkin setelah di conference ada masukan baru dari peneliti lain. Wah itu sebenarnya bisa loh gini. Ah, Anda desain ulang. Misalnya kan gitu. Ya seperti itu ya. Kadang-kala kan kalau kita conference internasional itu riset kita masih bisa berubah ketika ada masukan dari peserta conference kan gitu. Nah kita langsung ke contoh aja. Contoh penerapan penggunaan DSRM. Ini saya ambil salah satu contoh sebuah penelitian yang boleh dibilang temanya adalah SIP based voice and video over IP software. Jadi SIP itu kalau nggak salah session initiation protocol. Ini digunakan untuk internet teleponi ya. Internet teleponi itu adalah voice over internet. Jadi ketika voice melewati internet, telepon internet gitu ya. Internet teleponi. Nah, kemudian tahun 2001 Internet to Consortium ya, konsorsium internet dunia itu ingin mengeksplorasi video over internet protokol ya. Jadi bisa nggak kalau video juga lewat internet protokol. Kalau voice udah jalan, itu namanya internet teleponi. Anda cari apa itu internet teleponi. Tapi kalau video bisa nggak gitu? Tahun 2001 nih ya, kalau sekarang kan udah. Tahun 2001 bisa nggak? Gimana caranya? Nah, hal ini ya membuat adanya sebuah penelitian. Coba yuk, intinya ada seseorang dengan timnya, ya coba ya kita jawab tantangan kita coba yuk kita buat, coba yuk kita desain, kita buat sebuah untuk memungkinkan bahwa video bisa lewat internet protokol gitu. Bisa lewat IP gitu. Nah, orang tersebut kalau nggak salah Chatterjee dan teman-temannya itu fokusnya adalah extension, jadi meningkatkan, mengextend dari SIP standar. SIP tadi saya bilang di depan apa? SIP kan adalah standar protokol internet untuk internet teleponi. Dan internet teleponi itu untuk voice over internet. Voice over IP, voice lewat internet. Belum untuk video. Nah, dia ingin meningkatkan SIP itu supaya bisa video gitu loh maksudnya. Jadi dia ingin bikin SIP itu gimana caranya bisa buat video juga gitu. Jadi ketika SIP standar muncul, no actual SIP based software artifact, nggak ada software
yang berbasiskan SIP, Session Initiation Protocol, itu protokol untuk internet teleponi itu. Ya, itu nggak ada yang menyediakan video functionalities. Ya, kalau untuk teleponi bisa karena memang aslinya untuk teleponi, untuk voice over internet ya, untuk telepon lah gitu. Ini untuk video belum. Nah, kemudian dia identifikasi masalahnya adalah itu yang pertama belum ada itu. Jadi belum ada desain, belum ada artefak yang bisa untuk itu. Yang berikutnya adalah karena universitas dan company itu terdiri menggunakan berbagai macam produk, teknologi dan standar. Maksudnya kalau mereka ingin ngobrol lewat internet antar university atau antar perusahaan, kan mereka vendornya beda-beda tentu saja. Yang satu pakai merek apa, satu pakai merek apa misalnya ya, atau teknologinya beda-beda, standarnya beda-beda, maka perlu need to develop middleware, harus dibuat middleware jembatan antara mereka ya, yang menyediakan a uniform way, cara yang seragam untuk menyimpan dan mencari informasi related terkait video dan voice user. Intinya dia bikin middleware-nya, karena kan oke, sekarang dia udah buat nih standarnya supaya bisa video. Nah, tapi kan penggunanya kan mungkin beda-beda alatnya. Nah, berarti gimana? Jadi dia ingin bikin middleware-nya juga. Sekaligus juga untuk mengatasi security-nya, ya. Jadi problem identification-nya dari penelitian ini dia itu ya. Belum ada artefak yang bisa untuk video juga. Lalu dia ingin buat nih middleware-nya. Lalu masalah dia juga ingin berikan security di dalamnya. Nah, objektifnya bahwa researcher need to follow SIP standard closely. Jadi karena dia tadi basisnya SIP standar itu kan tadi standar untuk internet teleponi, untuk voice. SIP itu protokol. Kalau Anda belajar jaringan komputer, yang namanya protokol itu kan ada aturan-aturan bahwa headernya gini, bit berikutnya ini, bit berikutnya. Nah, aturan-aturan itu dia harus follow, harus ikuti. Tapi dia ingin tambahkan, ingin extend gimana caranya bisa voice video juga gitu ya. Second, bahwa kedua, the performance of artifact could not be allowed to overwhelm, tidak memberatkan typical desktop computer of the time. Jadi yang kedua, tujuannya dari solusi tersebut, bahwa solusi tersebut kalau bisa tidak memberatkan, apapun nanti yang dia buat, tidak memberatkan komputer desktop kebanyakan pada umumnya. Ya, jangan sampai harus membutuhkan memori besar, harus membutuhkan, akan buat apa ya, ngabisin biaya juga. Kemudian harus ada function and feature necessary to meet, ya, bahwa ya harus ada fungsi dan fitur tertentu yang harus tersedia. Ya harus ada point to point call, instant messaging, video conferencing. Ini penting ya, harus ada fasilitas itu dong, gitu kan? Karena kan tadi niatnya meningkatkan yang tadinya hanya voice bisa untuk video. Lebih jauh lagi harus ada middleware yang kompatibel. Ya, yang harus kompatibel dengan para penggunanya. Kan tadi kampus-kampus ceritanya penggunanya supaya bisa ngobrol. Tapi karena masing-masing punya alat, standar, teknologi sendiri, akan dibuat middleware-nya. Nah, tentu middleware-nya harus kompatibel dengan mereka semua dong, ya. Terakhir harus ada security, ya. Sehingga nggak ada yang bisa menyadap atau apa gitu ya. Itu objektifnya dia. Jadi dia mau follow, mengikuti SIP standar, dia tambahin kemampuannya, tapi juga tidak melupakan bahwa jangan sampai memberatkan komputer pada umumnya, harus ada fungsi ini dan itu, harus kompatibel middleware-nya, dan harus secure. Lalu dia buat itu software-nya. Cara buatnya ya dia menggunakan IS Development Research Project biasa. Mungkin Anda mikir SDLC gitu ya, waterfall, jadi dia buat softwarenya itu. Kan dia mau buat apa ini? SIP based voice and video over IP software. Dia ingin bikin software ya. Dia buat softwarenya.
Dia buat ya ikutin cara pembuatan software pada umumnya gimana ya. Pertama kan dimulai dari requirement gathering. Ya, analisis kebutuhan bahasa Indonesianya kan biasanya kan kebutuhan, ya ngobrol dengan user gitu kan. Potensial user ngobrol ya. Lalu wawancara lah apa gitu kan, lalu requirement documentation, didokumentasikan kebutuhannya apa saja ya, lalu didetailkan jadi technical arsitektur. Kan kalau Anda pakai waterfall apa, requirement lalu kemudian nanti ada desainnya gitu kan ya gitu ya. Nah lalu ya udah, the software was developed, dibuat ya, dibuatnya berbasiskan computer science dan networking literatur ya, pakai program apa, program yang baik gimana, ngompelnya gimana, itu kan teori-teori yang udah ada dalam computer science dan networking, karena ini kan network programming nih ya. Dibuat gitu ya, buatnya ngikutin ya AS development project biasa, gimana, ada requirement ada apa gitu ya, lalu dibuat, di coding lagi, jadi karena udah jadi lalu didemonstrasikan ya softwarenya jadi artefaknya ada SIP application dan directory middleware-nya gitu ya. Nah, diaplikasikan, didemonstrasikan ya. Nah, didemonstrasikan detailnya semua, kalau nggak salah ada Java, ada apa, dia demonstrasikan semua, lalu dievaluasi ya. Evaluasi, jadi artefak yang sudah jadi itu dia evaluasi, software yang berbasiskan SIP sehingga sekarang sudah bisa video over internet ya, dan juga middleware-nya bisa menjembatani semuanya dari manapun kalau memang alatnya beda, itu dievaluasi, diuji extensively ya, secara ekstensif ya, diuji apakah ada debugging atau apa ya within a closed group ya, grup tertutup. Nah, kemudian setelah itu next the application was shared with the entire internet to community, di-share ke semua community ya, untuk mereka masing-masing mencoba juga gimana. Nah, hasil uji cobanya penelitinya minta gimana call setup time-nya, gimana CPU usage-nya, end-to-end delay-nya gimana. Jadi diukur. Ya, kan tadi objektifnya gimana tadi? Salah satu objektifnya gampangnya gitu. Salah satu objektifnya apa? The performance of the artifact could not be allowed to, pokoknya nggak boleh memberatkan typical desktop komputer. Nggak boleh memberatkan komputer pada umumnya. Typical desktop komputer yang biasa dipakai pada umumnya orang-orang. Ya, untuk mengukur bagaimana dia tahu nggak memberatkan ya, waktu evaluasi diukur apanya? CPU time-nya, beratin nggak? CPU usage-nya gimana? Bebanin CPU nggak? Gitu kan? Ya, ini berarti kan tadi dalam metodologinya kan kita udah bahas bahwa pada langkah 5 itu kita comparison, kita bandingkan hasil evaluasi kita dengan activity 2. Activity 2 itu naon? Objektifnya gimana? Nah, sudah tercapai misalnya, oke, no problemo, jalan semua, maka dikomunikasikan. Ya, dia komunikasikan hasil penelitian dia, ada di IEEE Journal, ada Journal of Internet Technology, ada mana termasuk di majalah Network World gitu ya. Dia sebarkan. Nah, ini contoh penelitian yang dilakukan untuk menggunakan DSRM ya, yaitu SIP based voice and video over IP software. Jadi tadi dia bikin software ya yang sedemikian sehingga bisa agar suara dan video lewat internet. IP itu internet protokol. Ya. Kemudian dia membuatnya berdasarkan SIP. SIP ini adalah protokol untuk internet teleponi. Sebelumnya udah jalan well saja, baik-baik saja internet teleponi. Cuma masalahnya internet teleponi itu kan suara doang. Nah, dia extend, dia desain, bisa nggak untuk video juga? Gitu maksudnya ya. Paham ya? Nah, kalau kita lihat tadi, balik lagi sebentar. Jadi, kenapa dia bikin ini? Kan niatnya
Ada problem? Nggak ada problem. Nggak ada problem sebenarnya. Kan gini, kalau kita latar belakang ceritanya kan tadi internet to konsorsium internet to wanted to explore, ingin mengeksplorasi tahun 2001 ya. Kalau sekarang 2020 kan udah obsolete, udah usang. Tapi ini cerita tahun 2001. Kita bayangkan masa lalu itu video lewat internet tuh sulit misalnya. Ya, konsorsium internet ingin mengeksplorasi gimana caranya video over IP itu internet protokol, gimana caranya? Nah, ada peneliti yang nyobain, gimana kalau dengan cara kita meningkat berbasiskan SIP standar, kita extend kemampuannya gitu. Dia nggak ada masalah. Jadi dia pingin buat, ya udah gimana kalau saya desain gini. Makanya penelitian ini termasuk dalam ini. Jadi DSRM yang entry point-nya adalah Design and Development Centered Approach. Memang kalau entry-nya Design and Development Centered Approach itu adalah ketika entry point-nya, atau kalau saya sih gampang, latar belakangnya dia mulai ngerjain itu gara-gara biasanya udah pernah ada artefak sebelumnya, tapi mungkin tapi kemampuannya kurang untuk atau ingin Anda tambahkan yang baru, gitu. Atau misalnya belum pernah ada artefak untuk itu, maka saya ingin buat gitu. Ya. Jadinya base-nya biasanya artefak yang sudah ada, ya. Oke. Sekarang kita lihat contoh yang lain. Ini kan ada 4 entry point di Design and Development Centered Approach. Jadi di sini. Ya. Jadi inti utamanya entry point-nya dia dari sisi mendesain artefaknya. Jadi waktu mikirin nih, waktu dia mulai riset, oke, ya udah gue bikin gue desain deh artefak baru atau standar baru yang mana gitu. Ya. Ini contoh lain. Ya. Contoh lain. Contoh lain sekarang yang problem centered approach. Kalau problem centered approach, ya entry point-nya gara-gara ada problem. Lalu kita gimana ngatasin problem itu? Ya, gimana ngatasin problem itu? Kalau yang tadi kan gitu, jadi pingin mendesain dan membuat voice and video conferencing melalui internet, udah gitu. Pingin buat gitu aja, cuma karena pingin aja gitu, pingin buat aja gitu, nggak ada masalah apa-apa, gitu ya. Nah kalau ini ketika problem centered approach, ketika ada problem, jadi latar belakang utamanya entry point-nya adalah ketika ada problem. Contohnya misalnya ada penelitian the Catch Data Warehouse for Health Status Assessment. Jadi ada masalah di situ bahwa the lack of automated support, ya, gara-gara jadi data gathering untuk Catch ini sebuah lembaga urusannya kesehatan gitu ya, itu labor intensif dan slow. Jadi masalahnya labor intensif, terlalu banyak menggunakan tenaga kerja dan lambat, ya, sehingga cost prohibitif gitu ya. Waduh, gimana nih caranya? Lambatnya, artinya the need for a more efficient automated data access. Jadi harus bikin yang lebih efisien. Jadi ada masalah, masalahnya slow, lambat, ya bikin yang lebih efisien gitu. Jadi basis utamanya karena ada masalah. Ya. Atau ada juga yang objective centered solution. Kalau objective centered solution biasanya dia melakukan DSRM. DSRM itu kan tadi design research itu ngapain sih? Mendesain artefak gitu ya, yang baru kan gitu. Harus new knowledge, kalau enggak bukan DSR kan tadi. Kita udah bicara di slide di depan-depan tadi. Jadi dia melakukan DSRM gara-gara biasanya karena tuntutan pekerjaan atau karena tuntutan riset misalnya. Ya. Jadi dia lagi melakukan riset A, tapi untuk melakukan riset A
nggak ada ini nih, nggak ada ini, dan ini tuh harus dibikin dulu, ya. Jadi untuk mencapai tujuan suatu riset A harus dibikin ini dulu, ya akhirnya terpaksa lah bikin ini dulu, nah bikinnya pakai DSRM gitu. Ya, contoh penelitiannya misalnya ada a software use measure developed at MBA Technology. Jadi dia bikin alat ukur untuk software reuse. MBA Technology. MBA itu adalah MBA Technologies adalah sebuah medium size software developer di Ponix, ya. Medium size software developer yang spesialisasinya adalah development of business process dan operating system. Jadi dia MBA Teknologi itu software developer, spesialisasinya pembuatan bisnis proses dan operating system. Nah, perusahaan itu melakukan proses reuse secara high, jadi banyak melakukan proses reuse saat melakukan software development, ya. Jadi dengan cara ya menggunakan existing component dari yang dia punya. Anda belajarlah dalam software engineering apa itu software reuse, ya. Banyak melakukan software reuse, ya. Nah, tahun 97 ada peneliti Rodenberger dan Hirschhauer ini dia melakukan in-depth case study, ya. Jadi riset utamanya studi kasus, ya, tentang the reuse effort, ya, kegiatan reuse, usaha reuse yang dilakukan di MBA Teknologi, gitu kan. Jadi dia melakukan in-depth study tentang reuse, software reuse di MBA Teknologi. Nah, waktu melakukan, kan dia meneliti proses reuse, ya, nah, case study itu kalau Anda belajar apa itu case study riset, itu kan menyeluruh banyak hal. Salah satunya dia memerlukan suatu cara untuk mengukur emang ini udah reuse-nya berapa tingkat reuse-nya. Jadi harus ada alat ukur untuk mengetahui reuse rate, ya. Untuk mengetahui reuse rate dari perusahaan itu. Jadi mengukur reuse, untuk mengukur software reuse, ya, di perusahaan tersebut. Paham nggak? Jadi dia melakukan case study riset itu kan in-depth, ini apalagi ya in-depth case study, berarti menyeluruh banyak, ada mungkin dokumen analisis, ada apa. Salah satunya dia harus mengukur emang gimana sih? Dia harus mengukur software reuse, tingkat software reuse, ya. Tingkat software reuse-nya emang berapa sih? Berarti dia harus punya alat ukur, measurement, alat ukur untuk mengukur, ya, untuk mengetahui tingkat software reuse di perusahaan itu. Maka dia cari-cari alat ukur untuk, ya, alat rumus atau apalah yang bisa digunakan untuk mengukur software reuse di suatu perusahaan besar. Nah, cilakanya existing reuse measure, alat yang digunakan untuk mengukur reuse yang sudah ada, yang available di dunia IS dan computer science, itu were not suitable. Jadi ternyata yang memang udah ada cara untuk mengukur software reuse, tapi ternyata katanya not suitable untuk mengukur reuse rate, ya, pada enterprise level. Yang udah ada hanya bisa pada high level. Dan itu pun, ya, and didn't define, dan tidak mendefinisikan secara spesifik, ya, for an application to actual project. Jadi alat ukurnya pun itu on a high level, ya, tidak menjelaskan secara spesifik, ya. Jadi high level measure, mengukur dari high level, ya, gambaran yang lebih luas, sehingga perlu diputuskan gimana kalau mengukur lebih detail, misalnya how to assess and count modified component reuse, berapa banyak modified, berapa partial component reuse, berapa generated code, berapa multiple layer of abstraction, dan gitu. Yang detail-detail gimana mengukurnya, karena belum eksis, belum ada, maka saya buat, gitu. Maka dia buat. Jadi penelitian ini, ya,
si Rothenberger dan Hirschfeld. Jadi kalau saya kalimatnya mungkin ada side riset sampingan dari riset utamanya. Dari riset utamanya ini dia ada riset sampingan, yaitu dia bikin software use measure, alat ukur untuk mengukur software use untuk enterprise level yang detail. Dia bikin. Ya. Jadi dia hasilnya artefaknya berarti apa nih? Bukan software artefaknya nih. Untuk contohnya, artefaknya adalah measurement, alat ukur untuk software serius. Emang boleh artefaknya itu? Kan boleh. Tadi artefaknya ada 5 kemungkinan kan? Coba kita lihat slide di awal tadi. Kan ada 5 kemungkinan artefak, IT artefak. Jadi nggak mesti sistem ya. Kalau instantiation tadi contoh SIP tadi kan sistem. Kan bisa algoritma, bisa praktis ya. Bisa abstraction dan apa gitu ya. Jadi kalau yang dia ukur, yang dia hasilkan artefaknya adalah alat ukur. Ya. Baik, itu contoh yang ke problem centered tadi udah. Kalau ini dia bikin sistem jelas, gara-gara ada problem slow dia bikin yang lebih efisien kan gitu. Lalu ini ada objective centered, ya tujuannya dia mau in case tadi salah satunya harus mengukur, ternyata alat ukur yang ada di knowledge base selama ini belum cocok, ya terpaksa dia buat dulu kan. Jadi ada riset dia buat untuk software use ya. Dia bikin a software use measure. Jadi membuat alat ukur untuk software use ya. Yang terakhir ada entry point dari DSRM itu bisa client atau konteks ini. Jadi biasanya dari ini kaitannya dengan demonstrasi. Jadi dari klien udah ada baik-baik saja, lalu klien bilang gimana kalau begini, atau dari konteksnya gimana kalau begini. Ya, contoh aja lah. Ini ada developing a method of DGIA to generate ID for new application that customer value. Saya boleh cerita ini intinya kalau Anda baca ya papernya dia untuk bikin IS planning. Ya, IS planning. Jadi pada tahun 2000 DGIA itu suatu perusahaan, chairman-nya namanya PK Sivonen, itu mendekati salah satu penulis dari paper ini. Dia minta tolong ya to help define mendefinisikan a portfolio of potential application. Jadi aplikasi yang potensial untuk dibuat di DGIA ya. To meet the need for financial services ya. Delivered by the next generation wireless device. Jadi intinya portfolio IS planning, ada perencanaan IS ini. Jadi kira-kira bikin sistem informasi apa saja ya nanti nextnya gitu. Nextnya apa gitu ya. Nah, researcher accept ya menerima invitation tersebut karena kebetulan dia juga bidang risetnya itu ya fit with his current research objective dengan riset dia sekarang ya itu dia waktu itu lagi to develop a method to support generation of idea of IS project ya. Nah, jadi dia bikin new conceptual method for IS planning. Jadi hasilnya ini berupa apa? Berupa metode. Artefaknya berarti apa nih dari riset ini? Metode ya. Boleh artefaknya metode? Boleh. Ingat tadi artefak ada 5. Sorry kalau bolak-balik nih biar Anda paham. Kalau ini artefaknya berupa metode. Ya, boleh. Berupa metode ya, dia berupa metode untuk IS planning. Ya. Oke. Ya. Jadi karena the client objective. Jadi karena permintaan klien adalah bikin portfolio of application, portfolio aplikasi yang akan dibuat berikutnya. Nah, jadi intinya kan gara-gara permintaan klien duluan, maka boleh dibilang ini a client initiative project. Jadi bisa juga, jadi peneliti ini kan melakukan DSRM, dia kan bikin artefak. Jadi kan desain science research bikin artefak yaitu IS planning method. Ya dia lakukan semua langkah ini.
Ya, jadi artefaknya yaitu AS Planning Method, metode AS Planning buatan dia gitu kan ya. Kenapa dia buat itu? Gara-gara ada klien yang minta, tolong dong bikinin portofolio. Tolong dong bikinin portofolio. Nah, untuk bikin portofolio aplikasi apa saja yang akan dibuat ya next plan kan perencanaan. Gara-gara ada permintaan itu, waduh, gimana caranya saya bikin portofolio nih? Oh ya sudah, harus saya bikin dulu metode untuk AS planningnya gimana kan gitu. Jadi gara-gara ada permintaan itu, dia buatlah metode AS planningnya. Jadi ini client centered context initiative. Paham ya? Jadi itu adalah DSRM, Design and Research Methodology. Jadi ada 6 langkah dan entry point-nya latar belakangnya bisa banyak. Dan dari sekaligus tadi kita sudah pelajari bahwa artefaknya nggak melulu sebuah software. Cuma mungkin Anda kalau membuat software boleh-boleh aja. Maka kembali lagi ke pertanyaan di awal tadi kuliah kita. Jadi kalau bikin sesuatu riset bukan? Ya lihat dulu. Nah, sekarang Anda bisa lihat kan kata kuncinya bahwa harus gimana? Harus ada inovasi kan? Harus ngasih new knowledge. Harus ada pengetahuan baru. Ya, inovasinya kan bisa apa tadi? Bisa lebih efektif kah? Bisa lebih efisien kah? Pokoknya ada yang baru. Gitu ya. Kalau nggak ada kebaruan, maka bukan riset, bukan DSR. Apa? DSR, Design and Research, bukan. Tapi cuma desain rutin biasa aja, sistem building biasa aja. Ya. Maka bagi peneliti-peneliti yang terutama ini mahasiswa saya yang menonton materi ini, tolong dipikir-pikir skripsi Anda ini riset bukan? Apakah Anda ada inovasinya enggak? New knowledge enggak? Dan perhatikan kalau kita lihat contoh yang tadi ini, yang mana itu? Yang di depan, yang SIP ya. Yang SIP kan dia bikin software. Memang dia menggunakan IS development method itu dia gunakan ya. Mungkin saya coba nanti kita baca detail, Anda carilah papernya. Ya, taruhlah kata misalnya contohnya waterfall gitu. Mungkin dia pakai waterfall atau pakai apalah ya gitu, RUP atau pakai Scrum atau pakai apa. Tapi itu hanya part bagian dari metodologi yang lebih besar yaitu DSRM. Ya. Itu DSRM. Jadi dia mungkin pakai agile atau pakai apanya di sini gitu. Atau dia pakai apa namanya? Yang sering Anda pakai kalau anak-anak S1 itu apa? Waterfall atau apa itu ya di sini. Hanya bagiannya. Saat mendesain atau membuat sistemnya aja. Padahal sebuah desain riset itu luas dari 1 sampai 6. Yang dimana yang terakhir Anda harus komunikasi, berarti harus Anda publikasikan. Bikin paper lah gitu ya. Oke. Paham tentang desain riset? Jadi sekarang Anda coba timbang-timbang kembali riset Anda itu apa? Yang Anda kerjakan ini sekedar building something, hanya bikin aja atau memang sebuah riset? Ya. Saya rasa sekian, semoga bermanfaat. Ini referensi dari saya. Jika ada pertanyaan, silahkan ditulis di channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.